Oke, permisi, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Imamuddin Hafid, kemudian Gaya Rizkyano Purba dan juga Nathanael Halaman Purba. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa kami terhadap beberapa UMKM yang kami temukan, yaitu di sini kami akan membawa salah satu UMKM yang memiliki merek yaitu King of Durian, yaitu mereka menspesialisasikan atau usaha mereka itu kepada produk-produk turunan dari durian segar, terutama minuman yang menjadi produk andalan mereka. King of Durian sendiri didirikan di daerah Lampung Utara pada tahun kisaran 2020 dan mereka memiliki tumbuh atau laju pertumbuhan yang cukup pesat karena memiliki produk yang cukup baik. Dari analisa yang kami temukan, yaitu terutama dari sisi SWOT atau dari kekuatan, dari kelemahan, dari peluang dan juga dari ancaman, kami menemukan bahwasanya ada beberapa poin yang mungkin akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu dari sisi kekuatan. King of Durian memiliki sisi kekuatan yaitu dari produk mereka sendiri yang otentik dan hingga saat ini belum bisa disaingi oleh kompetitor-kompetitor mereka. Mereka memiliki kualitas produk yang memang memiliki kualitas di kelasnya itu cukup tinggi dan cukup memiliki apa ya namanya memiliki ketahanan produk uh, yang sangat bisa diterima, produk yang sangat bisa diterima oleh konsumen. Tapi di sisi lain dia juga memiliki kelemahan, yaitu King of Durian sendiri memiliki, di samping dia memiliki kualitas yang kuat, kualitas yang bagus, dia harus mendatangkan bahan baku yang memang sangat sulit untuk ditemukan di daerah tempat dia berdiri sendiri, yaitu di Lampung terutama atau di Pulau Sumatera. Itu mulai dari dua bahan baku, yaitu dari durian fresh dan juga dari creamer. Karena mulai dari durian fresh sendiri itu merupakan buah yang musiman, jadi sulit. Hingga saat ini King of Durian harus mendatangkan untuk durian fresh itu dari Pulau Jawa. Begitu juga dengan creamer untuk kualitas yang memang dibutuhkan untuk memenuhi spek quality, standar quality dari produk mereka. Mereka harus mendatangkan creamer dari Pulau Jawa dan itu membutuhkan harga cost yang cukup tinggi dan juga terkadang bahkan terjadinya kelangkaan barang. Itu menjadi tantangan atau kelemahan tersendiri bagi King of Durian. Di samping memang dia memiliki produk, tapi itulah yang harus dibayar King of Durian. Kemudian dari sisi peluang sendiri, yaitu King of Durian memiliki peluang yang cukup besar karena kita tahu sendiri bahwasanya kita masyarakat Indonesia sangat menyukai produk durian-durian segar ya, terutama ataupun produk-produk turunan dari durian segar sendiri. Ditambah dengan kualitas produk yang cukup baik, dia sangat diterima di masyarakat dan sangat diharapkan untuk ekspansi bisnisnya oleh customer-customer loyalnya. Kemudian dari sisi ancaman sendiri, yaitu karena cukup pesatnya pertumbuhan dari King of Durian dan naiknya rating dia, otomatis maka akan banyak pengusaha-pengusaha lain yang melirik itu dan mengincar market tersebut. Akhirnya terjadilah timbulnya kompetitor-kompetitor baru dan itu menjadi ancaman untuk King of Durian untuk kedepannya. Dan strategi hingga saat ini dilakukan King of Durian masih cukup konvensional, yaitu mungkin dengan membuat outletnya cukup menarik, kemudian dengan promosi-promosi, dan juga mungkin mereka ada strategi-strategi lainnya yang memang cukup masih bisa dibilang itu masih konvensional lah, tapi mungkin sudah cukup lah untuk bagi UMKM. Dan dari sisi kelemahan tadi, maaf saya kekurangan satu hal, yaitu bahwasanya hingga saat ini King of Durian karena memang dia masih UMKM dan baru, dia masih memiliki kekurangan di manajemen, sehingga King of Durian beberapa kali dalam melakukan ekspansi bisnisnya mengalami kerugian karena kurangnya manajemen di dalamnya, seperti manajemen sumber daya manusia, sehingga banyak yang karyawan-karyawan yang melakukan kecurangan atau hal-hal lainnya yang mulai dari manajemen biaya dan lain-lain, itu mengakibatkan King of Durian mengalami kerugian yang cukup besar untuk beberapa kali dalam ekspansi bisnisnya. Padahal itu menjadi suatu peluang untuk memperluas dan memperbesar nama supaya lebih dikenal di masyarakat. Tapi karena kurangnya manajemen, itu malah menjadi uh, ancaman, malah menjadi kelemahan yang menyerang kembali kepada King of Durian. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis yang dilakukan, usaha King of Durian ini memiliki fondasi yang sangat kuat dengan produk durian yang sangat berkualitas dan harga yang kompetitif. Tantangan utama terletak pada manajemen pasokan, bahan baku, dan persaingan pasar. Strategi yang utama direkomendasikan adalah fokus pada pemasaran digital melalui platform media sosial dan layanan pesan antar online guna meningkatkan omset.
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkala dan sistem reward juga menjadi prioritas utama untuk mendukung operasional yang lebih profesional. Implementasi strategi ini secara konsisten didukung oleh perbaikan terus-menerus dalam aspek pemasaran operasional dan manajemen SDM akan menjadi kunci keberhasilan usaha dalam menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Menjelaskan saran apa yang bagus untuk dilakukan oleh UKM ini, yaitu King of Durian. Ada beberapa saran yang akan saya jelaskan melalui analisis kami dari kelompok ini. Yang pertama yaitu seperti UKM King of Durian ini harus melakukan promosi melalui media sosial untuk mendapatkan cakupan pelanggan yang lebih luas lagi. Dan yang kedua yaitu usaha ini juga harus melakukan penjualan tidak hanya melalui penjualan fisik, melainkan penjualan secara tidak langsung juga. Seperti dengan cara yaitu toko King of Durian mendaftarkan tokonya kepada media seperti Grab dan GoFood. Dan yang ketiga itu King of Durian harus melakukan perbaikan sumber daya manusia, karena seperti yang telah kami analisis bahwa King of Durian pernah ingin melakukan perkembangan atau perluasan daerah cakupan melalui pembukaan cabang, namun hal ini tidak berakhir dengan baik karena kurangnya kualitas sumber daya manusia ini. Maka dari itu saya pikir hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya, yaitu dengan cara melakukan pelatihan sebelum pekerja tersebut melakukan pekerjaan secara resmi. Dan yang kedua yaitu melakukan atau menciptakan sebuah lingkungan pekerja yang baik. Nah, setelah kita melakukan ini, maka untuk mendapatkan kepastian, maka kita harus melakukan survei secara berkala, baik dari survei melalui pelanggan, survei melalui bagaimana respon dari pekerja, dan survei mengenai bagaimana tingkat pendapatan kita itu sendiri. Maka dari itu, jika memang hal ini dapat dilakukan dengan baik, kami pikir bahwa omset dari King of Durian dapat capai omset 2 kali lipat dari tahun ini. Sekian hasil analisis kami, sekian dan terima kasih.